Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, termasuk Ustadz Aris Susanto yang luar biasa menemani kita semuanya, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang insya Allah dirahmati, disayangi, dan calon-calon pemimpin dunia, calon presiden yang insya Allah juga yang hadir saat ini calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah, doa thalabul ilmi. Moga-moga apapun yang menjadi hajat kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit moga-moga cepat sehat. Yang sulit rezeki moga-moga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezekinya orang tua kita, guru-guru kita. Yang punya masalah apapun dalam hidup kita masing-masing, moga-moga juga dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu salat asghir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bi zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Masih pembahasan tentang pentingnya niat dalam Islam. Melanjutkan yang kemarin, orang itu kalau berbuat amal tanpa niat biasanya akan muncul yang namanya riya. Apa itu riya? Pamer. Suka pamer, pengen diketokno nang gone wong. Soalnya apa? Dia tanpa niat. Tapi kalau sudah ada niat, dia akan terarah dengan niat itu. Misalkan saya niat sekolah karena Allah Ta'ala untuk menghilangkan kebodohan, maka dia akan terarah, teratur dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mengajarkan ilmu. Maka niat ini penting. Ngaji kalau kemudian niatnya salah atau tidak niat, maka dia tidak akan jadi apa-apa dan dikhawatirkan dia pamer. Lapo kok macak ganteng, nok kono no pacarku. Lapo kok kata ayu, nok kono ono sing seneng karo aku. Nah ini kemudian kalau salah niat akhirnya jadi salah, apalagi tanpa niat. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Understand? Oke. Maka niatnya harus benar. Dan kalau orang tanpa niat biasanya mengada-ngada. Oh no. Di samping itu, kalau orang tanpa niat biasanya dibenci karo Gusti Allah karena dia niatnya tidak jelas. Oke, berikutnya
fungsi utama niat. Fungsi utama niat. Satu, niat itu akan membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Niat akan membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Contoh, sholat, sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jamaah, imam ya imam, kalau sendiri ya sendiri. Sholat duha demikian. Maka jelas niat ini membedakan iki sholat duhur, iki sholat sunnah, apa sholat wajib, iki zakat, iki poso, iki sodako. Nah itu zakat al-fitri, ya kan? Lillahi ta'ala. Misalnya tambahin an-nafsi. Nah itu akan jelas. Kalau niatnya sedekah, dia sedekah. Kalau niatnya zakat, zakat. Nah kembali lagi, apa Pak harus dilafalkan? Tidak harus, tapi dilafalkan kembali lagi untuk nuntun hati. Kalau hati tidak dituntun, biasanya ngelayap belakar nan dinding, maka harus dituntun. Di samping itu orang itu kalau niat biasanya konsentrasi. Maka biasanya kalau NU itu ada apa namanya, baca doa syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, anas, qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru niat sholli fardhus, sholli fardhul, sholli fardhut. Nah itu akan menentukan. Kenapa perlu dikondisikan? Supaya terjadi yang namanya konsentrasi. Nek langsung ujuk-ujuk, tergantung orangnya. Nek pinter dan bisa konsentrasi bagus. Tapi rata-rata umumnya itu kalau tidak dituntun dengan niat yang dilafalkan lisan, biasanya kurang konsentrasi. Mari mikir PR, mari mikir mangan, terus mari ngono sholat, kan dipikir panganan nih, dipikir PR. Yang kedua, membedakan tujuan seorang muslim dalam mengerjakan ibadah. Nek katik tadi awal membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Yang kedua, membedakan tujuan seorang muslim dalam mengerjakan ibadah. Tujuannya apa? Lillahi ta'ala atau tidak. Ya, tujuannya harus jelas. Karena PPI arahnya kemana? Oke. Nah, kapan Pak dilaksanakan niat? Niat itu dilaksanakan saat pertama kali mengerjakan ibadah. Contoh, wudhu. Maka syariatnya wudhu itu pas kapan? Ketika bersamaan dengan yang wajib, yaitu membasuh muka atau wajah. Itu sudah niat, baik dilafalkan ataupun tidak. Itu sudah mulai. Nanti ngambil air, nama itu wudhu dan kita selalu ta'ala. Sebelumnya hati nih ngomong, saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu di saat membasuh muka. Sholat pun demikian. Biasanya sholli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar itu bersamaan dengan niat. Saya niat sholat subuh 2 rakaat bagi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan ini biasa nih kalau melok apa arti seperti ini, biasanya sholat rada suwe. Allah, aku niat sholat subuh, gitu kan? Nah, itu kejauhan. Maka paling bagus dilintaskan. Saya niat sholat subuh. Oke, biasanya kalau Imam Hanafi cukup dilintaskan. Saya niat sholat subuh. Sudah, karena nih subuh mesti 2 rakaat. Nih sitai makmum, sitai mesti imam. Nih sholat itu mesti ngadep kiblat. Ya. Nah, itu seperti itu, paling enak gitu. Allahu akbar. Saya seringkali pakai yang itu dilintaskan. Saya niat sholat subuh karena Ta'ala, beres. Tapi gak usah tambah beres. Kurang tambah beres, gak bisa. Allahu akbar. Nanti gak sesuai.
Nek suwe-suwe itu nanti jadi masalah menurut ulama ahli qiraat. Allahu Akbar, gitu kan? Kesuwen, makhrajnya, cara panjangnya itu 2 harokat 1 alif. Ya, nek lebih daripada itu bagi ulama yang ahli hufaz, ahli qiraah itu kurang bagus. Understand? Yes. Maka Allahu Akbar 2 harokat. Oke. Yang berikutnya, waktunya ketika berniat adalah berbarengan pertama kali melaksanakan ibadah. Nek sholat atau takbiratul ihram, nek poso ya ketika sahur. Makanya kalau niat poso bisa malam. Ya, setelah isya, setelah maghrib pun sudah bisa. Makanya biasanya kalau NU juga ujian nawaitu gitu kan, nawaitu shomarotin dan seterusnya. Atau ketika setelah terawih digawe itu silahkan. Itu jaga nih BBE malamnya guru iso niat. Tapi nek wis sahur berarti wis di niat. Ada saya? Lupa ada orang sahur tapi gak niat. Ya wis. Ya, halo. Diperhatikan. Berikutnya, keutamaan niat. Keutamaan niat. 1. Tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Contoh, orang itu kalau wudhu tanpa niat maka wudhunya tidak sah, hanya sekedar gosok wajah, gosok tangan, soalnya gak niat. Sholat nek gak niat yo sholat gak sah, berarti hanya olahraga. Ya, maka niat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, manusia akan diberi pahala dan siksa menurut niatnya. Manusia akan diberi pahala dan siksa menurut niatnya. Orang itu kalau niatnya baik, ya dapat pahala baik. Niatnya buruk, maka nanti efeknya akan menjadi buruk. Cuma Gusti Allah itu welas asih. Dalam artian orang kalau niat saja itu wis oleh ganjaran. Aku tak sholat duha, aku tak tahajud, tak zikir, tak maca Quran, itu sudah ganjaran. Tapi ojo mau niat toh, ya, niat ojo, dilakoni sesuai dengan niat itu. Cuma kalau berbuat maksiat, nek selagi masih niat belum ditulis. Kalau sudah dikerjakan, ditulis nunggu 3 jam. Nek orangnya tobat, maka tidak jadi ditulis. Ngono lho, apikane Gusti Allah. Jadi tahu lagi, nek kebaikan walaupun belum dikerjakan wis ditulis, apalagi dikerjakan pahalanya 2. Syukur-syukur malah diamalkan 3. Tapi kalau niat berbuat maksiat belum dikerjakan, baru niat belum ditulis. Dan setelah dia mengerjakan kok ternyata tobat sebelum 3 jam, maka orang itu maksiatnya dihapus alias tidak ditulis sama Gusti Allah. Dia pacaran, ya Allah sebuah timji paling aja pacaran malih, tobat wis pokoknya sampai jodoh karo aku pasti ketemu. Wah, itu bagus. Ojo malah terus no, mari ini tobat sebuah tim menit diulangi maneh. Sabuladzim mana dari Gusti Allah ini tobat atau tobat. Oke, yang ketiga,
Nilai dari hasil perbuatan tidak lagi dilihat perihal niatnya. Nilai dari hasil perbuatan tidak lagi dilihat perihal niatnya. Nilai dari hasil perbuatan tidak lagi dilihat perihal niatnya. Sebab apa? Perbuatan manusia itu terlihat 3 bagian. Sebab perbuatan manusia terdiri atau terlihat dari 3 bagian. 1, ketaatan. Orang itu kalau sudah berbuat taat dan sudah begitu seterusnya, maka itu sudah kategori dapat pahala. Dan otomatis poso gitu ya, dalam rangka taat dan Gusti Allah, puasa Rajab, Senin Kamis, sudah niatnya taat dan Gusti Allah ditulis. Yang kedua, kemaksiatan. Niatnya kemaksiatan dan itu rutin dikerjakan. Bendino nyambangi doli dulu, sekarang alhamdulillah sudah diubrai, tapi kabarnya tersebar kemana-mana. Nah, kalau niat perbuatan itu dilakukan terus-menerus, walaupun tidak niat, yo kena pacaran terus-terusan, dua HP, semua gak bina terus-terusan, maka dia juga dapat dosa. Kalian sekolah, ya niatnya dari awal, bendino sekolah, insya Allah itu dapat pahala karena menjadi istiqomah. Understand? Yes. Yang ketiga, perkara mubah boleh dikerjakan, boleh tidak. Makan, betul kan? Perkara mubah. Tadi kan ketaatan, kedua kemaksiatan, 3 perkara mubah. Contoh apa? Makan, minum. Itu kan perkara mubah. Gak mangan ya gak apa-apa, gak ngombe ya gak apa-apa. Tapi makan, minum menjadi kebiasaan, itu barang mubah juga menjadi pahala. Tapi bisa menjadi kemaksiatan, bisa jadi dosa. Nek mangan ngombe niate untuk maksiat. Aku tak mangan dan tak ngombe, engko cek kuat gawe nyolong. Ya, engko cek kuat gawe korupsi, engko cek kuat gawe pacaran, maka ini menjadi dosa. Karena niate untuk kemaksiatan. Paham? Oke. Yang keempat, perbuatan maksiat tidak bisa diubah sama sekali dengan niat baik. Perbuatan maksiat tidak bisa diubah sama sekali dengan niat baik. Perbuatan maksiat, wis dino, aku tak niat dikawin, ya. Kawin ini nikahnya mungkin bener, tapi zinanya tetap dosa. Understand? Contoh, ada lagi contoh, nyolong. Aku tak nyolong nang pasar. Mari ini hasil colongan itu tak sedekah nang fakir miskin. Salah. Tetap dosa. Bagaimana Pak? Apa namanya sedekahnya? Ya nanti akan jadi barter, tapi tetap dosa. Korupsi digawe bangun masjid, ya tetap dosa. Ya tetap dosa. Understand? Oke. Jadi niat nyolong, lihat mencuri, tapi digawe sedekah nang ngene fakir miskin. Yang terakhir, pemisah antara amal ibadah dan biasa. Pemisah antara amal ibadah dan biasa. Iki amal ibadah atau biasa. Contoh, sekolah, terus mari ngono karo gak sekolah.
itu nanti akan ada niat khusus. Saya niat sekolah, saya niat dulinan. Ternyata makan minum pun juga nanti demikian. Saya niat untuk ibadah, saya niat untuk tidak ibadah. Itu nanti akan menentukan niatnya itu. Dia niat untuk proses apa? Ibadah ataupun tidak ibadah. Oke, ini menjadi tolak ukur daripada niat. Termasuk, halo, hai, termasuk nanti kalau kalian yang usianya sudah 17, tanggal 14 Februari, itu juga tergantung niat. Niatnya apa? Angger nyoblos ya beda karo nyoblos dalam rangka muga-muga Indonesia tambah barokah, muga-muga NKRI tambah satu, muga-muga Islam tambah jaya. Terus dicari yang terbaik di antara tiga itu niatnya sudah dapat pahala yang berlipat ganda. Nanti selama 5 tahun DE ganjarane akeh. Tapi ini angger nyoblos apa maneh karena dikasih sesuatu, hati-hati. Nanti akhirnya tidak dapat pahala yang sebanyak itu, iso-iso tambah dosa. Maka pesan Nabi tolong diperhatikan, kalau ada pemimpin yang dipandang soleh, yang dipandang cerdas, yang dipandang ahli ibadah, kok tidak dipilih, malah milih golongan yang lain yang ternyata itu mungkin hanya karena fanatis buta, fanatik, wes pokok ini gaiki aku gak belum. Dia bukan berpedoman pada syariat, hanya karena bolo-boloan tok, hanya karena dikei. Maka jere Kanjeng Nabi, orang seperti itu berkhianat kepada Gusti Allah, Rasulullah, dan orang Islam. Understand? Tolong diperhatikan, bagi yang usia 17, maka harus cari betul track recordnya yang akan dipilih itu. Ojo ngawur, betul. Silahkan, menurut kalian siapa yang terbaik di antara 1, 2, 3? Ya, supaya nanti memperbaiki bangsa Indonesia dan memperbaiki Islam di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفار. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Walasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil 'haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzala qawli wa fi'li wa niyati bi'as tapi min kulli da'i wa nuru dalilun lil qalbi ghairi kadari wa khairati bayara ibati bisirri hurufi wa nawi bihi qalbi wa sam'i wa muqalladi. Tahratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.